Waalaikumsalam warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para remaja masjid, hadirin wal hadirat, para jemaah yang dimuliakan Allah. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul berijtima muwajahah mujalasan di dalam pengajian rutin ini. Semoga membawa manfaat bagi kita di dini wal dunya. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan bahasan kita. Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah memberikan wahyu ila malakil mauti, pada malaikat maut, malaikat Israel. Anihbit, supaya turun ila habibi, kepada kekasihku, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya malakul maut itu turun untuk kepada kekasih Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, bi ahsani suratin, dengan sebaik-baik rupa. Malaikat itu kan jismun latif, bisa menyerupakan tubuhnya menjadi apa saja. Ini Allah Ta'ala menyuruh supaya malaikat Israel ketika turun untuk menghadap Rasulullah supaya berwujud sesuatu yang baik. Warfuq, dan pelan-pelanlah, bihi, kepada kekasihku, fi qabdi ruhihi, supaya pelan-pelan ketika mencabut nyawa Rasulullah. Dikatakan ada seseorang yang dicabut nyawanya dengan sangat kasar, ditarik dengan kasar sehingga terasa seakan-akan seperti kambing hidup dikuliti. Kambing masih hidup, kulitnya dilepas dengan cara kasar. Ada lagi yang dengan cara yang halus, seperti satu helai rambut di dalam adonan roti, ditarik pelan-pelan. Ini yang husnul khotimah. Semoga termasuk kita semua.
dicabut pelan-pelan dengan sangat halus. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhan radiyatan mardiyah, dengan sukarela, dengan ikhlas, dan mendapatkan ridho dari Allah. Fadkhuli fi ibadi, silahkan masuk ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah, persilahkan masuk ke dalam surgaku. Betapa nikmatnya yang demikian. Biasanya seseorang dicabut nyawa itu melalui ubun-ubun, sehingga nyawa yang terlepas dulu itu dari kaki, semakin ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Orang yang husnul khotimah memandang nyawanya dicabut, memandang ke atas, mulutnya tersenyum sebab sudah disambut dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga termasuk kita semuanya. Fa in adina, maka seandainya memberikan izin, kekasihmu itu memberikan izin laka kepadamu, antadkhula, maka masuklah engkau. Fadkhul, maka masuklah engkau. Jadi Israel ketika mau mencabut nyawanya Rasulullah, minta izin kepada Rasulullah, siap dicabut apa tidak. Seandainya siap dicabut, mendapatkan izin, silakan engkau masuk ke dalam rumahnya. Wa illam yu'dan, dan jika tidak mendapatkan izin laka bagimu, fala tadkhul, maka janganlah masuk. Kalau tidak diberi izin untuk masuk, jangan masuk. Wajib kembalilah. Kita bayangkan kalau diri kita kok tahu ada malaikat Israel mau datang ke rumah kita, terus menanyai kita, apakah saya boleh masuk ke rumahmu untuk mencabut nyawamu? Kira-kira jawaban kita apa? Jangan masuk, saya belum mau mati. Bahagia, maka turunlah malakul maut, malakul maut turun dari langit ala surati Arabi, dengan menyerupakan dirinya sebagai orang Badui, orang desa, artinya dengan penampilan yang lugu. Pokoknya malakul maut Israel berkata, Assalamualaikum ya ahla baitul nubuwati, memberikan salam kepada penghuni rumah kenabian. A'adkhul, apakah saya boleh masuk? Fa'ajabat Fatimah, yang menjawab Fatimah. Faqalat, Fatimah berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, inna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah masyhulun binafsi, masih sibuk dengan dirinya sendiri, masih merasakan beratnya penyakit, beratnya sakaratul maut,
sakaratul maut itu la yamutu wa la yahya, tidak hidup, tidak mati, setengah hidup, setengah mati. Sumana tersaniyata, kemudian malaikat maut memanggil untuk yang kedua kali. Waqala, malaikat maut berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah, wa ya ahli baitin nubuwah, penghuni rumah Nabi. Ada pun, bolehkah kami masuk? Bolehkah saya masuk? Fasami'a alaihi salatu wassalam, Rasulullah mendengar sautahu yaitu suara dari Israel. Waqala, Rasulullah bersabda, Ya Fatimah, hai Fatimah, man alal bab, siapa yang di pintu? Faqala, Fatimah menjawab, Rajulun a'rabiyyun, seorang laki-laki Badui, seorang laki-laki kampung. Nada, maka seorang laki-laki kampung itu tadi mengundang. Seorang laki-laki kampung itu yang dimaksud adalah malaikat Israel. Faqultu, aku berkata, Inna Rasulullah masyghulun bi nafsi, sesungguhnya Rasulullah masih sibuk dengan dirinya sendiri. Kemana dat salisata, kemudian orang Badui tadi memanggil untuk ketiga kalinya. Faqultu, maka aku menjawab mitlahu, seperti jawaban sebelumnya. Fanadhara, maka melihatlah laki-laki kampung itu ilayya, kepadaku, nadhratan, dengan pandangan. Faqsha'arra jildi, kemudian gemetarlah kulitku. Wa khafa qalbi, dan menjadi takutlah hatiku. Warta'adat fara'isi, dan gemetarlah ruas-ruas tubuhku. Wataghayyara, dan berubahlah launi, warna wajahku. Waqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atadharina man huwa ya Fatimah, apakah engkau tahu siapa orang itu, hai Fatimah? Orang Badui itu? Faqala, Fatimah menjawab, la, aku tidak mengerti. Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa hadimul ladzati, orang yang memutuskan kelezatan kehidupan dunia. Wa qati'u syahawati, dan orang yang memutuskan kesenangan. Wa mufarriqul jama'ati, dan orang yang memutuskan para jamaah. Wa mukharribud duri, orang yang merusak rumah-rumah. Wa mu'ammirul kuburi, dan orang yang meramaikan kuburan. Fatimah menangkap apa maksud yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa yang datang itu seorang laki-laki itu adalah sesungguhnya malaikat yang akan menyambut nyawa Rasulullah.
Fabakat Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Fatimah menangis. Bukaan dengan tangisan syadidan yang sangat. Faqala, Fatimah berkata, wa wailaka, celaka saya, limauti khatamil anbiya'i, dengan wafatnya nabi terakhir, wa musibatah, dan bencana, tertimpa bencana aku, lima mati khairil atqiya'i, dengan wafatnya sebaik-baik orang yang takwa, walin qita'i sayyidil asfiya'i, dan sebab terputusnya pimpinan orang-orang pilihan, wa hasratah, menjadi orang yang nelangsa, linqita'il wahyi, sebab terputusnya wahyu, minas samai, dari langit. Faqad hurrimtu, maka betul-betul dihalang-halangi, al-yauma, pada hari ini, min kalamika, dari berbicara denganmu. Hari ini pembicaraan antara aku denganmu ya Rasulullah terputus. Wala asma'u, dan aku tidak mendengar lagi ba'dal yaumi, sesudah hari ini, salamaka, tidak mendengar lagi salam darimu. Faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabki ya Fatimah, Fatimah, kamu jangan menangis. Fa innaki, maka sesungguhnya kamu, awal ahli, pertama kali keluargaku, luhuqan, yang akan menyusul bi, kepadaku. Seandainya ada anak perempuan atau ada seorang istri, suaminya atau ayahnya sakaratul maut, sudah akan meninggal dunia, anak perempuan atau istrinya itu menangis, kemudian orang yang akan meninggal dunia itu berkata, jangan nangis istriku, atau jangan nangis anakku, sebab keluargaku itu semua yang paling dulu nyusul saya itu kamu. Kira-kira bagaimana? Oh, coba aku ingin umur kan begitu. Ini Rasulullah menyampaikan, Fatimah, jangan sedih, jangan nangis, sebab dari keluargaku yang akan paling dulu menyusul aku itu adalah kamu. Maka orang sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udkhul ya malakal maut, masuklah wahai malaikat maut. Pada kala, maka malaikat maut pun masuk. Faqala, berkatalah malaikat maut, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini memberikan salam kepada Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian menjawab, alaikassalam. Rasulullah kemudian bertanya kepada Israel, ya malaikat maut, wahai malaikat maut, ajikta zakiran am qabidun, engkau datang ke sini itu mengunjungi aku, apa mau mencabut nyawaku? Faqala, malaikat maut menjawab, jitu zakiran,
dan akan mencabut nyawamu. Mencabut nyawamu itu tapi in adin tali, seandainya engkau mengizinkanku. Ini malaikat ditanya sama Rasulullah, kamu kesini tuh mau silaturahim kepada aku, apa mau mencabut nyawaku? Malaikat jawab, saya mengunjungimu silaturahim dan aku akan mencabut nyawamu, tapi seandainya engkau mengizinkanku. Wa illa, dan seandainya engkau tidak mengizinkanku, fa'arji'u, aku kembali. Faqala, Rasulullah bersabda, ya malaikat mauti, wahai malaikat maut, aina taraka Jibril? Kau tinggalkan malaikat Jibril di mana? Faqala, malaikat Israil jawab, tarukuhu fis sama'i dunia, aku meninggalkan Jibril di langitnya dunia. Wal malaikatu, dan malaikat ya'uzunahu, mereka bertakziah. Falam yalbas, maka tidaklah berhenti malaikat saatan walaupun sekadar, hatta habata, sehingga turunlah Jibril alaihi salatu wassalam, sampai malaikat Jibril turun. Wajalasa, malaikat Jibril kemudian duduk inda ra'sihi, di sisi kepala Rasulullah, di sisi kepalanya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu, annal amra, bahwa sesungguhnya perkara kematian ini qad qurba, benar-benar telah dekat? Faqala, malaikat Jibril menjawab, bala ya Rasulullah, saya tahu ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyirni ma li indallahi minal karamah, berikanlah kabar gembira kepadaku bahwa nanti apa yang ada di sisi Allah bagiku, yaitu karamah, kemuliaan. Kemuliaan apa yang ada padaku di sisi Allah? Faqala, Jibril menjawab, inna abwabas samai qad futihat. Inna abwabas samai, bahwa sesungguhnya pintu-pintu langit qad futihat, benar-benar telah dibuka. Wal malaikatu, dan para malaikat sofu, mereka berbaris, sufufan, menjadi barisan-barisan, yang tadiruna, mereka menunggu samai, di dalam langit, liruhika, menunggu rohmu di langit. Wa abwabul jinani, dan pintu-pintu surga qad futihat, benar-benar telah dibuka. Wal huru, dan para bidadari, kulluha, semuanya, tazayyanat, mereka sudah berhias, yang tadiruna, untuk menyambut liruhikat, roh panjenengan. Ini Rasulullah tanya sama malaikat Jibril,
berikan kabar gembira kepadaku, nanti saya di sisi Allah itu bagaimana? Malaikat Jibril menjawab bahwa pintu-pintu langit sudah dibuka, malaikat sudah berbaris menjadi beberapa barisan di langit untuk menyambut rohmu. Pintu-pintu surga sudah dibuka, para bidadari semuanya sudah merias, sudah berhias diri untuk menanti rohmu. Ini mestinya Rasulullah itu kalau seandainya seperti kita diberi kabar begitu, kita jadi lupa diri. Rasulullah tidak. Pokoknya Rasulullah bersabda, Alhamdulillah, memuji kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi tidak cuma itu, Rasulullah masih punya pikiran lagi. Tumakola. Kemudian Rasulullah bersabda, Basyirni ya Jibril, berikanlah kabar gembira kepada wahai Jibril. Kaifa takun ummati, bagaimana keadaan umatku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Rasulullah memikirkan kita sebagai umatnya. Rasulullah sudah dijanjikan disambut oleh para malaikat, disambut oleh para bidadari yang sudah berhias diri. Pintu surga sudah dibuka. Rasulullah tidak lupa diri. Rasulullah ingat sama kita sebagai umatnya. Maka Rasulullah bersabda kepada malaikat Jibril, Jibril, tolong berikan aku kabar gembira bagaimana keadaan umatku kelak pada hari kiamat. Orang Jibril menjawab, Ubasyiruka, aku memberikan kabar gembira kepadamu ya Rasulullah. Allah Ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala qala berfirman, Inni haramtu, sesungguhnya aku mengharamkan, melarang al-jannata, kepada surga, ala sairil anbiya'i, kepada nabi-nabi yang lain, hatta tadkhulaha anta, sehingga engkau masuk surga dulu. Ini Jibril berkata bahwa firman Allah Ta'ala melarang para nabi masuk surga sebelum Rasulullah Muhammad masuk duluan. Wa haramtuha, dan Allah mengharamkan surga ala sairil umami, kepada umat lain, hatta tadkhulaha ummatuka, sehingga umatmu bisa masuk lebih dahulu. Jadi nabi yang masuk surga duluan Nabi Muhammad, umat yang masuk surga duluan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga termasuk kita semua. Amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-an, sekarang, toba qalbi, legalah hati saya, wazala ghammi, hilanglah kesusahan saya. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya malakal maut, wahai malaikat maut, udnu minni, silahkan sini. Padana, mendekatlah kepadaku. Yu'ajilu qabda ruhihi, untuk mengambil, mencabut nyawa. Akhirnya malaikat Israel
ma'asyadda miraratal maut. Apakah ada yang lebih sakit, lebih pahit dari kematian? Fawalla Jibril, maka malaikat Jibril berpaling, memalingkan wajahnya anhu dari Rasulullah. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian berkata, bersabda lagi, ya Jibril, wahai Jibril, akarihtan nadhar ila wajhi, apakah engkau tidak suka melihat kepada wajahku, Jibril? Faqala, Jibril menjawab, ya Habiballah, wahai kekasih Allah, mayyutiqu qalbuhu, siapa yang kuat, yang tega hatinya, ayam durok ila wajhika, untuk melihat wajahmu, wa anta fi sakaratil maut, dan engkau dalam keadaan sakaratul maut. Berarti di sini yang namanya kematian itu adalah maha dahsyat, luar biasa, sangat menyakitkan, pengalaman yang paling pahit, sampai malaikat Jibril tidak kuat, tidak tega untuk memandang wajah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Anas bin Malik, berkatalah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana ruhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah roh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi sadrihi, di dalam dadanya. Wa huwa, Rasulullah yaqulu, masih sempat bersabda, usiku, aku berpesan kepada kalian, bisolati, yaitu pesan untuk sholat. Artinya apa? Bahwa sholat itu ibadah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah. Nyawa sudah sampai di dada, masih berwasiat tentang sholat. Karena apa? As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu induknya ibadah. Sia-sia kita melakukan ibadah apapun kalau kita tidak melakukan sholat. Kadang-kadang kita berkata, itu orang itu hebat, meskipun tidak sholat tapi dermawan, tapi suka sedekah. Dermawannya, sedekahnya tidak mendapat pahala apa-apa kalau dia tidak sholat. Sebab apa? As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau agama itu diumpamakan bangunan, yang jadi tiangnya itu sholat. Barang siapa orang yang mendirikan sholat, faqad hadama aqamatin, berarti orang itu mendirikan agama. Kebalikannya, waman tarokah, dan barang siapa orang meninggalkan sholat, faqad hadamatin, berarti orang itu merobohkan agama. Penting sekali masalah sholat, sampai sedemikian pentingnya nyawa Rasulullah sudah sampai di dada, masih berwasiat tentang sholat. Wa ma malakat aymanukum, dan barang yang kalian miliki, yang menjadi tanggung jawab kalian semua. Fama bariha, maka tidaklah berhenti Rasulullah yusi, memberikan wasiat, berpesan bihima, dengan sholat dan tanggung jawab apa yang menjadi bebannya.
hatta qata'a kalamuhu, sehingga Rasulullah terputuslah perkataannya. Wa qala Ali radhiyallahu taala anhu, maka Ali radhiyallahu taala anhu berkata, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi akhir nafsihi, bahwa pada akhir nafasnya, harroka syafataihi, menggerakkan dua bibirnya, marrotaini, dua kali. Fa'alqaitu, maka aku menjatuhkan sampai pendengaranmu, maka aku memperhatikan pendengaranku, sampai itu, maka aku mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yaqulu khufyan, meskipun dengan sama. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ummati, ummati. Bagaimana umatku, bagaimana umatku. Inilah Rasulullah sudah di akhir hayatnya, sudah sebentar lagi tinggal nunggu detik-detik napasnya habis, masih memikirkan kita sebagai umatnya. Fakubiton, maka dicabutlah nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Isnain, pada hari Senin, min syahri Rabi'il Awal, pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Rasulullah lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, menerima wahyu yang pertama diangkat menjadi Rasulullah hari Senin 12 Rabiul Awal, dan wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kita teruskan. Warwiyah, dan diriwayatkan anna Aliyan, bahwa sesungguhnya Ali waktu meletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan Rasulullah ala sariri, di atas tempat tidur. Untuk apa? Liyaksilahu, untuk dimandikan. Dulu sudah pernah saya ceritakan, dimandikannya di dekat liang lahatnya. Liang lahatnya sekarang berada di Masjid Nabawi, di dekat mihrab, di dekat mimbar Rasulullah. Disitulah liang lahat, dan disitu pula Rasulullah dimandikan. Faidan, maka tiba-tiba bihatifin, dengan ada suara tanpa rupa, yahtiku, mengeluarkan suara, min zawiyatil baiti, dari salah satu sudut rumahnya, bi a'la sautin, dengan suara yang lebih keras, la taghsilu Muhammadan, jangan engkau mandikan Muhammad, fa innahu, maka sesungguhnya Muhammad itu tahirun, orang yang suci, mutahharun, dan disucikan. Fawaqa'a, maka meletakkan fi nafsi, hati saya ini, syai'un, sesuatu min dzalika, dengan dari memandikan jenazah tadi. Waqala Ali menjawab perkataan tadi, man anta, siapa engkau? Fa innan nabiyya amarna bidzalik, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk memandikannya. Faidan, maka tiba-tiba bihati bin akhir, kemudian ada lagi suara tanpa rupa yang lain, yunadi, mereka
Fa innal hatifal awal, sesungguhnya ada suara tanpa rupa yang pertama tadi, kana iblisu alaihi laknah. Suara yang tadi pertama bersuara itu adalah iblis alaihi laknat, semoga Allah melaknat. Kenapa iblis berkata begitu? Hasadan, hasud, iri ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Paqasoda, dan iblis bermaksud ayat pula Muhammadun, untuk Allah yang pula Muhammadun, untuk tidak masuk Muhammad itu qabrahu ke dalam kuburnya, maksulan dalam keadaan sudah dimandikan. Iblis bermaksud supaya Nabi Muhammad itu dimakamkan tanpa dimandikan. Faqala Ali, maka Ali berkata, jazakallahu khairan, jazaka, semoga Allah membalas kepadamu khairan, dengan kebaikan. Id akhbartani, seandainya karena engkau memberikan kabar kepadaku, anna dzalika iblisu alaihi laknah, bahwa sesungguhnya itu adalah suara iblis alaihi laknah. Faman anta, kemudian anda itu siapa? Ola, maka suara tadi berkata, anal Khadir, saya ini Khadir. Hadartu janazah Muhammadin alaihi salatu wassalam, saya ini datang untuk jenazahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faqasalahu Ali radhiyallahu taala anhu, Ali memandikan jasad Rasulullah sebagaimana wasiat dari Rasulullah. Wasabbal ma'a, Al-Fadl bin Abbas yang mengalirkan air untuk memandikan jenazah Rasulullah, sahabat Fadl bin Abbas, wa Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, Usamah bin Zaid. Wa Jibril, adapun malaikat Jibril alaihi salatu wasallam, jaa, datang, bi hanutin, dengan membawa kayu cendana, kayu yang wangi, diambil minal jannati, dari surga. Wa kafanuhu, dan para sahabat mengkafani Rasulullah, wadafanuhu, dan memakamkan Rasulullah fi hudrati Aisyah radhiyallahu taala, yaitu di ruangannya Aisyah. Berarti Aisyah itu dulu bersama Rasulullah tinggal di tempat yang sekarang menjadi makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, menjadikan kita semakin cinta mahabbah Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak